Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nino. Saya Nailina Kholidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Surakarta, mau meminta izin mewawancarai Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan, Pak. Nanti saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, apakah diperbolehkan, Bapak? Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak pernah menghadapi situasi pengambilan keputusan antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary, pertama saya mengucapkan selamat dan saya merasa bangga sekali karena ada salah satu guru saya, yaitu sebagai calon guru penggerak, harapan dari kami bisa memajukan untuk dan bermanfaat bagi panjenengan sendiri dan juga tentunya untuk sekolah. Coba tolong diulang tadi pada pertama. Iya, Pak. Jadi Bapak pernah menghadapi situasi pengambilan keputusan antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan atau tidak, Pak? Oke, tentunya sebagai pimpinan atau di sekolah hal itu sering, bukan berbenturan ya, tapi berdampingan. Ada masalah yang sama-sama pentingnya, tapi kita harus memutuskan. Dan itu saya selalu meninjau ulang seperti apa kasusnya dan seberapa kepentingannya. Nah, kalau itu memang akan saya pertimbangkan. Yang penting saya tidak akan merugikan sebagai guru calon guru penggerak sebagai pemilih contohnya, dan tidak merugikan sekolahan. Misalnya ada win-win solution gitu. Contohnya selain yang pernah Bapak alami itu apa, sebelumnya? Contoh kasusnya? Misalnya kasus di sini pada acara bersamaan, misalnya dari guru penggerak ada yang harus dilakukan pada saat itu, dan dari sekolah juga ada yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak, karena dalam hal ini kan milik saya, Guru Simpade. Nah, tentunya saya dengan mempertimbangkan suatu hal, kepentingan yang mana yang lebih urgent, walaupun ini urgent semua, tapi biasanya kalau yang sifatnya itu online atau harus, nanti saya dahulukan itu, yang ini tapi tetap bisa berjalan, yang bisa ditunda dengan sekolah itu. Kalau tantangannya, Pak, dalam mengambil keputusan itu, jika ada dua pilihan itu dari selama ini yang Bapak temui itu apa, Pak? Kalau tantangannya, misalnya saya dalam mengambil keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Artinya pihak-pihak yang terkait itu belum tentu puas dengan keputusan saya. Namun saya sebagai pimpinan, keputusan itu adalah sangat penting dan saya harus menunjukkan, dan insya Allah sudah saya pertimbangkan secara cermat. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Mungkin ada saran untuk saya ke depannya dalam mengambil keputusan jika mengalami kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama. Mungkin saran dari Bapak. Oke, jadi sebagai calon guru penggerak, yang namanya guru penggerak itu adalah merupakan suatu ya namanya juga pilihan. Tidak semua orang bisa menjadi guru penggerak. Alhamdulillah karena ada kesempatan, misalnya ada kasus yang harus diputuskan dalam 2 atau 3 lebih, itu memakai skala prioritas. Mana yang harus diselesaikan dulu, dalam artian apakah kasus ini harus diselesaikan sekarang juga atau bisa ditunda atau tidak. Dan tetap walaupun kebersamaan itu tetap ada skala prioritas. Artinya yang lebih penting yang mana, dan yang paling mengetahui sendiri adalah Ibu Naili sendiri. Oke. Saya kira itu Bu Naili, selamat berjuang terus di dalam guru penggerak, walaupun ini isu nasional, kampanye bingung, dan percayalah, di mana suatu negara membuat keputusan itu mestinya sudah dipertimbangkan dan insya Allah akan berhasil. Dan jangan lupa penting adalah guru saya selalu bawa nama SMK di Surakarta. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dari kami cukup. Kalau ada salah kami mohon maaf. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
salah satu guru kami yang minta izin karena harus mengikuti perkuliahan di pasca sarjana UMS jurusan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Itu menurut kami itu juga sama-sama penting. Sekolah juga workshop ini penting. Kemudian akan tetapi untuk pengembangan diri guru tersebut itu juga sangat penting. Lalu langkah-langkah atau prosedur Bapak ketika menghadapi situasi tersebut bagaimana? Ya, untuk yang pertama kami teliti dulu seberapa penting kegiatan perkuliahan tersebut yang dilaksanakan oleh ibu guru tersebut. Kemudian kami menentukan skala prioritasnya bagaimana supaya memenuhi rasa keadilan. Kemudian juga saya juga menimbang kembali keputusan setelah beliau meminta izin, padahal sebelumnya kami di kegiatan workshop itu kami wajibkan begitu, tapi karena ini keputusan yang sama-sama baik, beliau juga mengikuti pengembangan diri, pengembangan SDM, maka kami juga menimbang kembali bagaimana supaya tidak berdampak kurang baik terhadap sekolah. Kemudian yang ketiga, setelah menimbang kembali, saya istilahnya merefleksikan keputusan tersebut sehingga yakin terhadap keputusan yang saya ambil gitu. Kalau menurut Bapak seberapa efektifkah pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Karena menurut kami itu sangat efektif karena memang kejadian ataupun kasus seperti ini nanti pasti juga dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain atau mungkin juga bisa terjadi di masa yang akan datang. Maka kedepannya terjadi hal yang sama, maka perlu saya tinjau ulang kemudian supaya tidak lain tidak bukan supaya iklim ataupun atmosfer pendidikan di Desa Kabupaten Purworejo khusus itu bisa berjalan dengan baik dan dinamis begitu. Kalau untuk pengambilan keputusan yang perlu Bapak lakukan itu, apakah Bapak pernah menghadapi tantangan selain kasus sebelumnya atau kasus yang lain? Oke, ada juga yang ketika saya mencoba mengambil keputusan, ada juga guru yang tidak setuju, dan itu benar-benar saya alami beberapa waktu sebelumnya. Memang ada guru yang memang mau mengajar di tempat yang lain, walaupun itu hanya ekstra, akan tetapi itu masih jam pelajaran sore, jadi jam kan kita sampai jam 3. Tapi ada juga yang minta izin untuk mengisi ekstra di sekolah yang lain, akan tetapi karena memang di sekolah ini harus diambil keputusan karena memang tidak boleh mengajar di tempat yang lain kecuali belajar. Tantangannya seperti itu, walaupun sudah saya sampaikan aturannya seperti ini, keputusan seperti ini, tapi ada juga guru itu awalnya tidak setuju. Akan tetapi setelah kita ajak sharing, kita ajak ngobrol, kemudian alhamdulillah lambat laun beliau bisa memahaminya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak Doni berbagi pengalaman. Pertanyaan terakhir Pak, ada saran tidak Pak untuk kami kedepannya dalam pengambilan keputusan jika mengalami kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama baik? Kalau menurut saya, apabila kepentingan itu dua-duanya lebih baik, maka kita harus memfasilitasi kedua kepentingan tersebut. Kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru misalnya, apabila yang harus dilakukan itu baik, maka kita harus memfasilitasi, tapi dengan catatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah seperti itu, sehingga nanti teman-teman yang lain bisa melihat dan bisa dari kasus tersebut bisa memahami, sehingga ketika nanti teman-teman yang lain apabila ingin juga